Halo Deris, suara Kak Ditra sudah terdengar. Terdengar Kak Ditra. Oke, kita sembari menunggu Alia ya, tunggu sebentar. Ya Kak, baik.
Kak Dita, Halo Alia, halo Daris, sudah semuanya ya? Sudah, Kak. udah Kak. Malam hari ini, gimana kabar teman-teman setelah 6 hari kita belum bertemu kembali? Lancar kegiatannya? Sekolah Daris aman? Aman, Kak. Alhamdulillah lancar. Kalau Alia gimana kegiatannya lancar? Aman Kak. Alhamdulillah aman juga gitu ya. Udah kita akan belajar pada malam hari ini. Kita tapi malam hari ini tidak akan merecall kembali materi sebelumnya karena materi sebelumnya kita sudah membahas lingkaran selama 2 pertemuan. Dan hari ini kita sudah tidak masuk ke geometri lagi, kita akan kembali ke aljabar gitu ya teman-teman. Baik, Jadi Kak. nanti insya Allah recallannya akan berbeda dengan materi yang pekan lalu gitu. Oke, tapi nanti akan diberikan pengantar juga. Kak Ditra, buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat sore Alia. Um, Selamat malam, Kak. Malam Kak. Oke. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada malam hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nanti kalau ada kendala atau apapun, seperti biasa tunggu saja Kak Ditra di dalam Zoom ya. Misalkan nanti di tengah-tengah ada sesuatu gitu. Oke, kita akan masuk ke mana materinya Kak Ditra. Materinya itu adalah ini. Sudah muncul belum share screen-nya? Sudah? Belum Kak. Belum, Kak. Oke, cek. Halo, suara Kak Ditra sudah masuk? Sudah Masuk ya? Kak. Oke, Kak Ditra akan ulang lakukan share screen-nya. Hmm, nih. Nah, ini dia. Sudah muncul belum di teman-teman? Sudah? Udah Sudah Kak. ya? Materi kita pada malam hari ini mungkin akan mengulas materi Daris yang ada di kelas 10, yaitu persamaan kuadrat. Sudah pernah ketemu belum Daris sama materi persamaan kuadrat? Pernah. Pernah kan ya? Pernah, Nah, Pak. kita akan ulang kembali. Eh, Takutnya nanti Daris kan pasti akan TKA kan di SMA ini. Betul tidak? Betul, Kak. Jadi kita akan mengulang kembali materinya sebelum kita masuk ke materi yang lebih tinggi gitu. Jadi akan diulang dari kelas 10 sesuai dengan schedule yang kemarin kita janjikan. Nah, dalam materi persamaan kuadrat, kita sudah punya pengantar dari pertemuan sebelumnya, walaupun itu sudah jedanya cukup lama karena sempat terjeda dengan lingkaran. Jedanya itu jadi cukup lama, mungkin teman-teman masih mengingatnya gitu ya.
Jadi persamaan kuadrat itu pasti berhubungan dengan aljabar, betul tidak? Jadi kita akan berurusan dengan variabel X, Y, berurusan dengan koefisien, berurusan dengan pangkat kuadrat, betul? Nah, itu yang akan kita pelajari, bentuknya seperti itu. Terus kita kemarin sudah punya pengantar, belajar yang namanya relasi fungsi, bentuk fungsi, belajar komposisi fungsi, dan juga fungsi inverse, gitu kan ya. Kita sudah punya bekal aljabarnya itu, gitu ya, yang kita perbekalannya. Nah, di dalam materi persamaan kuadrat, nanti kita akan belajar, intinya adalah tiga. Ada bentuk umumnya, memfaktorisasikan, sama rumus kuadratnya. Itu yang akan kita pelajari. Mungkin nanti Daris nggak akan asing, jadi kita akan lihat ke depannya seperti apa gitu ya. Nah, di sini kenapa sih kalau kita belajar persamaan kuadrat gitu? Jadi persamaan kuadrat itu identik dengan suatu grafik yang bentuknya seperti parabola. Bisa melengkung ke bawah, bisa melengkung ke atas gitu ya. Terus ada konteks nyatanya, misalkan kita mau mencari luas sisi persegi dari yang sudah diketahui luasnya, kita bisa menggunakan persamaan kuadrat. Karena rumus luas persegi itu adalah S dikalikan S atau sisi kalikan sisi sama dengan sisi kuadrat. Berarti kan itu akan menyinggung terkait persamaan kuadrat. Terus kita akan menghitung benda yang mencapai tanah. Kalau belajar fisika, itu ada benda jatuh bebas, gitu ya. Benda jatuh bebas itu menggunakan persamaan kuadrat juga. Ada lagi dua bilangan dengan jumlah dan hasil kali. Terus ada juga kita menentukan titik potong dan parabola. Dengan menentukan titik potong yang sudah ditentukan, kita bisa menggambarkan grafik tanpa menguji coba nilai X gitu. Terus kita juga bisa menentukan kondisi maksimum dan minimum. Nah, contohnya adalah ini. Jika tinggi bolanya dinyatakan oleh fungsi HT. Jadi fungsi itu boleh fx, gitu kan ya. Boleh bermacam-macam kan ya teman-teman? Betul tidak? Jadi kalau fungsi itu boleh bermacam-macam. Kan kemarin kita pakai fungsinya itu ada fx, ada hx, ada gx, betul kan ya? Betul, Nah, Kak. kita juga bisa pakai fungsi ht. Jadi semua variabelnya dalam bentuk t. T-nya itu dinyatakan sebagai periode atau waktu. Makanya di sini ada fungsinya min 5t kuadrat ditambah 20t plus 1. Kapan bola menyentuh tanahnya? Pada saat T kapan dia akan menyentuh tanah? Menyentuh tanah artinya ketika nilai HT-nya itu sama dengan 0. Betul tidak? Atau misalnya kalau dia nyentuh tanah nilainya 0. Nah, kapan ketika dia nilainya 0? Ketika T-nya kapan dia bernilai 0? Itu yang menjadi pertanyaannya. Berarti kita ingin mencari solusi nilai T-nya. Betul tidak? Betul, Kak. Karena dia fungsi kuadrat, nanti kita bisa punya lebih dari satu solusi. Bisa cuma satu solusi, bisa dua solusi, dan tidak punya solusi. Seperti itu. Oke, bentuknya nanti seperti ini. Ada persamaan kuadrat. Kalau kemarin fungsi hanya X aja, sekarang kita persamaan kuadrat itu ada AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kayak gitu ya. Terus nanti ada bentuk akar, ada memfaktorisasi. Terus dari pasti masih ingat nggak rumus diskriminan? Oke, Hmm. Alia juga udah pernah ketemu rumus diskriminan? Pernah Sudah ya? kelas ya Kelas 9. kelas 9 tuh salah. Ya, di kelas 9 tuh ada. Jadi diskriminan itu sama dengan B kuadrat min 4 AC. Dan rumus kuadrat ini sebutan lainnya adalah rumus Hmm. ABC. Gitu kan ya. Nyebutnya kita pakai rumus ABC. X sama dengan min B plus minus akar D. Akar D itu bisa kita buat menjadi ini. Komponennya si diskriminan. Berarti min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Seperti ini rumus turunannya. Begitu ya, setelah kita mensubstitusikan D ke dalam sini. Itu dulu. Berikut peta konsepnya, jadi yang dipelajari itu persamaannya dulu, habis itu mencari akar solusi dan diskriminan, baru kita bisa membentuk faktorisasi, kuadrat sempurna, dan rumus kuadrat. Ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan untuk perihal materinya? Enggak, Kak. Nggak ada, Kak. Enggak, Kak. Oke, di sini kita mau memfaktorkan nomor satu. Mungkin
Kak Ditra, walaupun pemanasan, tapi Kak Ditra jelaskan secara gambaran materinya gitu ya. Di sini kita akan memfaktorkan X kuadrat ditambah 7X tambah 12. Berarti kita ingin cari solusi X-nya, betul tidak? Betul. Ada trik Betul, Kak. sebenarnya untuk mempermudah tugas kita dari soal nomor satu. Ini kan di sini bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C itu sama dengan 0. Betul tidak? Nah, Betul. ini juga berarti kan bisa dibentuk jadi X kuadrat ditambah 7X tambah 12 sama dengan 0. Artinya A-nya bernilai 1, koefisien dari X kuadratnya, lalu B-nya sama dengan 7, dan C-nya sama dengan 12. 12. Betul tidak? 12. Dulu, kok dulu, sampai sekarang juga masih bisa menggunakan trik. Sesuatu bilangan dikalikan sesuatu bilangan itu hasilnya adalah 12. Dikalikan hasilnya 12. 12. Ketika dijumlahkan, itu Sama hasilnya kayak adalah 12. 7. Oh, Ih, 7. No, 7. 7. Jadi, kalau dikalikan hasilnya C, kalau ditambah hasilnya B, si koefisiennya yang ini. Gitu ya. Hmm. Kan ini B, berarti hasilnya adalah 7. Nah, kira-kira berapa yang bisa memungkinkan? Sebagai contoh, penjumlahan berapa yang hasilnya 7? 7 tambah 5. 7 tambah 5 kok. Eh, Hasilnya 7, hasilnya 7. Yang oh ditambah iya. dulu. Hmm. Tambah Berapa ditambah 6. berapa hasilnya 7? Oh, 1 tambah 1. 3 tambah 4. 3 tambah 4. Penjumlahan 6 tambah 4, no. Yang 3 biar tambah 4. hasilnya 7 deh. 3 3 tambah tambah 4. Selain 3 tambah 4 kan ada 5 tambah 3 tambah. 2. Betul nggak? Betul. Oh, Tapi dia harus ya. bisa dikalikan juga. Berarti Ya, 3 jawabannya adalah kali yang 3 sama 4. Karena 4. 3 dikalikan 4 hasilnya 12. Dijumlahkan juga tuh 7. 7. Angkanya itu wajib sama Sama. kayak gini. Nggak boleh beda. Kan kalau 61 sebenarnya hasilnya 7. Tapi 6 dikali 1, 6. Bukan 12. Jadi dia tidak memenuhi kan. Nah, Betul. jadi kalau difaktorkan, nomor satu itu bentuknya yang awalnya X kuadrat ditambah 7X tambah 12 itu bisa dibentuk jadi hasil ininya. X plus 3 dikalikan dengan X plus 4. 4. Begitu. Kalau teman-teman ragu, boleh dikalikan. X kalikan X, hasilnya X kuadrat. Betul tidak? Betul. X Ya, dikalikan betul. 4 itu 4X. X dikalikan 3 itu adalah 3X. X. Maka ketika 3. dijumlah hasilnya ini jadi 7X kan? Iya, Yang Kak. ini. Ya, Kak. 3 dikalikan 4 hasilnya adalah 12. Seperti itu. Itu cara memfaktorkan. Apakah ada cara lain, Kak? Ada setelah ini. Gitu ya. Tapi sampai sini kebayang dulu atau tidak? Kebayang, Kak? Kebayang, Kak. Yun ya. Oke. Sederhanakan X min 3 dikuadratkan. Berarti kalau kita punya dua buah fungsi X min 3 dikuadratkan, kita harus memperlakukan sesuai definisi eksponen. Berarti kita harus mengalihkannya dengan X min 3 juga. Gitu kan ya. Definisi kuadrat Nah, kan perkalian berulang. Berarti tinggal kita kalikan saja. X dikalikan X itu hasilnya adalah X X. kuadrat. X dikalikan min 3 itu min 3X. Lalu ada lagi. Min 3 dikalikan X itu min 3X. Terus min 3 kali min 3 itu adalah positif 9. 9. Sehingga kita bisa memperoleh X kuadrat dikurang 6X plus 9. 9. Nah, kalau disuruh memfaktorkan, bentuknya akan kembali menjadi seperti ini. Ini. Teman-teman Hmm. kemarin masih ingat nggak rumus yang A min B dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat min 2AB Ya, ditambah B kuadrat. Betul tidak? Betul. Sejatinya betul, Kak. teman-teman bisa pakai ini langsung karena kan angkanya sama. X min 3 dikuadratkan. Berarti X kuadrat min 2 kali 1 kali B, kali X kali B-nya min 3 ditambah min 3 dikuadratkan. Maka hasilnya akan sama. Begitu. Hmm. Gitu. Itu untuk persamaan kuadrat. Cun dulu atau belum sampai sini? Dan Cun. Dan Oke, kalau yang ini aman ya. Hitung min 5 kuadrat. Berarti min 5 kuadrat itu adalah 25. 25. Dikurang 4 kali 2 kali 3. Berapa? 8 kali 3 adalah 24. 24. Berarti nilainya adalah 1. 1. Nah, itu juga membahas kaitannya dengan eksponensial.
Nah, ngomong-ngomong eksponensial, sebelum kita masuk ke inti banget, pekan depan, teman-teman sebelum masuk kelas, wajib nonton video eksponensial dan sudah punya catatan materi eksponensial yang pertama. Harus wajib ingat, karena kita akan masuk ke materi yang namanya itu adalah logaritma, gitu. Itu sudah Kak Hmm. Ditra rencanakan. Oke, terus berikutnya Ah, ada ini, nomor 4. Kita menentukan solusi. Tadi kan Kak Ditra bilang, kalau persamaan kuadrat itu menentukan Soal solusi X. resolusi. Solusi X. Nah, berarti dari bentuk yang seperti ini, X min 4 dikalikan dengan X plus 2 sama dengan 0 berarti punya dua buah solusi. Resolusi. Solusi yang pertama, X min 4-nya sama dengan 0 atau X plus 2-nya yang sama dengan 0. Sehingga X-nya itu sama dengan 4 atau X-nya sama dengan min 2. Jadi cukup dipindah ruaskan saja gitu kalau bentuknya sudah seperti ini. Berarti nilai X-nya punya dua kemungkinan. Solusi yang pertama itu adalah 4, solusi negatifnya itu adalah negatif 2. Jun? Jun tidak? Dan Jun ya? Kak, Oke, berikutnya tentukan dua bilangan yang jumlahnya 5 dan hasil kalinya 6. Kalau dijumlah, hasilnya 5, kalau dikalikan 6. Nah, ini sekaligus pemanasan sih. Kira-kira angkanya berapa? eh 5 tambah 1, 5 tambah 1, 5 5. tambah 1, Eh, 6. bukan. Harus Oke. 5, harus 5. Nah, iya. Eh, 2 tambah 3. oh 2 iya. tambah 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. 2 kalikan 3 hasilnya 6. 6. Sebenarnya ini mudah, tapi tricky. Gimana ya? Eh, sebenarnya Agak. mudah, tapi ya gitulah ya. Gitu, Iya. udah itu dulu ya. Kita masuk ke konsep intinya, bentuk umum dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan dalam suatu variabel yang dapat ditulis sebagai ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Hmm. Ini adalah persamaan kuadrat. Contohnya adalah yang di warna hijau. Ini ada kuadrat, berarti persamaan kuadrat. Ini x kuadrat, berarti kuadrat. Ini juga kuadrat. Ini bukan persamaan kuadrat. Kalau yang ini sudah akar 3, pangkat 3 kan? Terus yang ini juga bukan. Yang ini adalah linear. Gitu ya. Jadi beda. Oh iya, teman-teman, persamaan linear satu variabel, kira-kira perlu nggak materinya? Kalau SMA, itu harusnya udah dibahas di SMP kan ya? Iya, harusnya Ya seperti udah, itu. kita lewat aja ya. Nanti kalau memang belum paham, baru itu dibahas. Oke, Baik. makna akar apa sih Kak? Gitu. Kan dalam persamaan kuadrat tadi katanya kita pengen cari solusi X. Solusi X katanya ada dari akarnya. Jadi akar persamaan kuadrat itu kan tadi bentuknya ini ya, bentuk umumnya. Betul tidak? Nah, Betul, kita Kak. pengen cari nilai X yang membuat persamaannya jadi benar. Tapi biasanya kita punya dua solusi. Dimasukin angka negatif 3, contohnya yang ini dia bernilai benar, dimasukin 2 juga benar. Benar. Nah, ini adalah persamaan kuadrat. Kalau persamaan linear yang biasanya dipelajari di jenjang SMP, perbedaannya sekaligus buat jembatan ya. Misalkan kita punya 2x ditambah 3 sama dengan 7, berarti 2 kalikan berapa? Ditambah 3 yang hasilnya 7. Berarti x yang memungkinkan itu adalah 7 dikurang 3, gitu kan ya? Iya, Berarti Kak. 2x sama dengan 4, maka x-nya sama dengan 4 per 2. Berarti Betul, x-nya sama dengan 2. Betul tidak? betul, Kak. Ini persamaan apa? Betul. Linear. Benar. Linear. Berarti dia cuma punya satu solusi aja kan, nggak bisa lebih solusi. Betul tidak? Betul, Kak. Atau memang kalau punya banyak solusi, berarti itu solusinya ya dalam bentuk batas gitu. Nah, ini persamaan linear. Kalau kuadrat, dia bisa punya dua solusi. Yang ini. Kalau kita masukin min 3, benar nggak jadi 0? Kita cobain ya. Sama dengan min 3 dikurang 2. Apakah sama dengan 0? Ini kan berarti 0 dikalikan negatif 5. Otomatis hasilnya 0. Berarti dia bernilai benar. Betul? Betul. Betul. Kalau dimasukin 2, berarti 2 tambah 3 dikalikan 2 dikurang 2.
Berarti 5 dikalikan 0. Hasilnya juga sama dengan 0. 0. Betul tidak? Betul. Betul. Nah, inilah akar dari persamaan kuadrat. Jadi kita pengen cari solusi nilai X-nya agar persamaannya bernilai benar. Jadi kedua-duanya memenuhi solusi. Berarti dia solusi real beda. Gitu ya, karena angkanya beda. Min 3 dan 2. Terkadang, tadi kita ada kasus yang ini. Ini adalah solusi real kembar. Kan di sini X min 3 sama X min 3 kan otomatis solusi X-nya itu sama dengan 3 semua kan dua-duanya. Betul tidak? Betul. Nah, jadi nanti di persamaan kuadrat, kelanjutannya itu nanti ada akar beda, akar sama, dan tidak punya solusi akar real. Begitu. Oke, ada bentuk faktorisasi dari akar. Jika akar-akarnya X1 dan X2, AX kuadrat ditambah BX tambah C, itu bisa kita pecah menjadi A dikali X min X1 dikali X min X2. Contohnya adalah yang ini. Jika suatu persamaan ada solusinya 3 dan negatif 5, berarti ini anggap sebagai X1 dan ini dianggap sebagai X2. X2. Jadi kalau dibelikan dua solusi, teman-teman langsung tuding aja salah satu, dia jadi X1 sama X2. Itu bebas. Yang penting nggak boleh diambil salah satunya aja. Nah, terus substitusikan ke sini. Berarti X min 3, A-nya kan 1 kan? Betul nggak? Betul. X min 3 dikalikan X plus 5 sama dengan 0. Maka kita bisa membentuk persamaan kuadrat baru menjadi X kuadrat ditambah 2X min 15 sama dengan 0. Hasilnya dari mana? Melalui perkalian silang. X kali X, X kuadrat. X kalikan 5, 5X. Terus berikutnya min 3 kali X, min 3X. Min 3 dikalikan 5, negatif 15. Ini disederhanakan, berarti hasilnya 2X dan min 15 ya tetap. Begitu. Jelas tidak? Jelas. Jelas. Oke, itu dulu kayaknya. Oke, itu dulu ya. Dua Baik. capaian kan barusan udah takutnya udah gumoh nanti. Oke, di sini ada soal. Apa soalnya? Boleh kita baca bersama yuk. Diberikan apa? Persamaan. Bentuknya adalah eh 3X Tiga. kuadrat min Kuadrat. 5X min 2. min 5 Yang dua. X min 2. 5X min 2. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Caranya bisa menggunakan persamaan. Itu Persamaan. ya, persamaan kuadrat yang sudah dipelajari sebelumnya. Kita akan memfaktorisasi bertahap, Bertahap. bertahap sesuai judulnya. Berarti teman-teman di sini punya apa? Di sini punya A-nya sama dengan 3, B-nya negatif 5, C-nya sama dengan negatif 2. Dua. Negatif 2. Oke, berarti kalau kita tuliskan ulang, 3X kuadrat min 5X min 2 sama dengan 0. 0. Nol. Nah, di sini kan koefisiennya lebih besar dari sama dengan 1 gitu ya. Berarti kan dia 3 kan A-nya, betul nggak? Karena Betul. 3 kan besar, maka teman-teman bisa menggunakan yang namanya ini, hasil kali AC. Yang ini. Berarti ini sekalian aja kita jelasin dulu. Ada yang namanya koefisien X kuadratnya tidak sama dengan 1. Kalau koefisien X kuadratnya 1, tadi kan kita gampang ya. Sesuatu dikalikan ditambah sesuatu hasilnya adalah B. Kalau dikalikan sesuatunya itu hasilnya adalah C. Betul tidak? Nah, Betul. Benar. beda halnya kalau koefisiennya tidak sama dengan 1. Kita harus cari dua bilangan yang hasil kalinya AC, jumlahnya adalah B. Jadi ada perubahan. Kalau dikalikan dua buah bilangan hasilnya adalah A kali C. Kalau dijumlah hasilnya itu adalah B. Begitu ya. Contohnya adalah ini. 2X kuadrat ditambah 7X tambah 3 sama dengan 0. A-nya berapa? A-nya A-nya 2. Hanya dua. B-nya 7. 7. 7, C-nya 3. 3. 3. Berarti kita akan punya dua bilangan hasilnya A kali C. A kali C 2 kali 2 kali. 2 3. kali 3. Berarti kalau dikalikan hasilnya 6. Kalau dijumlah hasilnya tuh 7. 7. 7. Berapakah bilangan itu? Hmm.
2 kali 3 Hmm, sama salah. Bukan. Oh, 6 tambah 1. 6 kali 1. hmm. Yes, betul. Oh, oh 6 iya, sama satu kali 1. 6 enam tambah kali satu. satu. Sebenarnya simpel kan? Ya, Kak. Iya, Simpel kan? Oke. Jadi iya kita Kak. gunakan 6 dan 1. Beda, berarti kita punya manipulasi aljabar di sini namanya adalah Manipulasi. Kasih manipulasi al Aljabar. 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 Nah, bentuk 7x ini kita bentuk menjadi 6x ditambah x. Mix. Kan Hmm. 6x tambah x sama dengan 7x kan? Ya Ya. nggak? Nah, ini yang namanya Ya. Iya Kak. manipulasi aljabar. Kalau manipulasi aljabar itu masih dibolehkan. Yang nggak boleh itu memanipulasi hasil, memanipulasi semuanya itu nggak boleh. Nah, kita bentuk yang awalnya 2x kuadrat ditambah 7x tambah 3 sama dengan 0 menjadi 2x kuadrat ditambah 6x ditambah x plus 3. Nah, Mbak. kita pisahkan menjadi dua. Bagi menjadi dua. X plus 3-nya sendirian ada di sini. Terus yang 2x kuadrat plus 6x itu kita faktorkan. Faktornya harus sama seperti yang ini. Berarti kita keluarkan X-nya kan sama 2. Berarti 2X-nya kita keluarkan, maka kita akan punya X ditambah 3. 3. Karena kalau Tiga. kita kalikan ke dalam, 2X kali X hasilnya bakal 2X kuadrat. Dan 2X dikalikan 3 itu hasilnya akan menjadi 6X. X. Jelas ya? Jelas. Jadi ini namanya manipulasi aljabar. Setelah kita mendapatkan 2X kali X tambah 3 dan 1 kali X tambah 3, ya udah, kita sudah punya kan bentuknya, betul tidak? Betul, Kak. Di sini sudah punya bentuk yang sama. X plus 3, di sini X plus Terus 3. 3. Berarti kan ini bentuknya apa? A kali B ditambah apa? Kali B tambah. C Tambah dikalikan dengan C. B. Betul Ya. tidak? Sifat distributif B. kan? Ya enggak? Berarti kan kita bisa Ya. keluarkan si B-nya. B-nya tetap X plus 3. Terus di sini kita punya A tambah B. Berarti 2X tambah 1. Gitu. Kalau kita pecah berdasarkan distributif kan berarti 2X dikalikan X tambah 3 ditambah dengan 1 dikalikan X plus 3. Otomatis balik ke awal kan? Ya Hmm. enggak? Benar, Kayaknya Kak. materinya udah mulai susah ya. Dilihat dari ekspresinya, wow kayak gitu. Jadi itu adalah tipsnya. Aduh. Pertama manipulasi aljabar. Ya, Ya. setelah dimanipulasi aljabar, kita pakai sifat distribusi Distributif. atau distributif. Yaudah, kita cobain yang ini yuk. Sesuatu dikalikan sesuatu hasilnya harus sama dengan A dikalikan C. Kalau di jumlah hasilnya adalah B. Kita cek B. dulu nilai AC-nya. Nilai AC berarti 3 dikalikan negatif 2 Tiga dikali sama 2. dengan negatif -6. 6. B-nya berapa? Negatif Negatif 5. 5. negatif 5. Otomatis kalau kita isikan bentuknya menjadi apa? Sesuatu dikalikan Sesuatu sesuatu hasilnya negatif 6. Kalau dijumlah hasilnya jadi negatif 5. 5. Berapa coba? 6. 6 Min 2. negatif 6. Negatif 6 Betul. kali Sama 1. positif Cuma positif Tuh. 1. positif 1. Berarti kan kita punya min 6 Hmm. sama 1. Betul nggak? Betul, Kak. Tapi boleh negatif ya. Betul. Yang penting sama nih. Ini negatif, ini negatif. Yang ini positif, positif itu. Yang penting atas bawah sama. 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 Karena negatif 6 ditambah 1 hasilnya adalah negatif Negatif 5. 5. Nah, sudah tuh teman-teman sepakat. Dapat bentuknya adalah negatif negatif 6 dan Satu. negatif 6 dan 1. Berarti kita apa? Langkah kedua. Langkah yang pertama kan kita udah nih. Ini langkah pertama ya. Oke, Ya, berarti Kak. langkah kedua Masih manipulasi manipulasi aljabar. aljabar. Manipulasi. Nah, manipulasi aljabar berarti yang dimanipulasi si dia kan? Ya, Kak. Betul nggak? Pakai min 6 sama -6 1. sama 1. Berarti bentuknya jadi 3x kuadrat negatif 6x positif 1 Betul, 1. 1x. Betul nggak? Wow.
Jadi kan min Betul. 6x ditambah x hasilnya tetap min 5x kan? Betul? Betul, Kak. Betul. Lalu kita negatifkan 2 sama dengan 0. Aman? Nol. Oh, Aman aman, belum? aman, aman, Kak. Lalu kita bagi menjadi Angka 2. Ini kubus sebelah kanan, ini kubus sebelah sebelah Kiri. kiri. Berarti kita akan punya apa? 3x kuadrat dikurang 6x. Betul tidak? Betul. Betul. Ditambah dengan x min 2. X min 2. X min 2 sama dengan 0. 0. nol. Nah, ini kita sudah punya 1 dikalikan X min 2 kan ya? Kalau satu kan biasanya nggak ditulis ya, makanya Kak Ditra jarang nulis 1. Intinya teman-teman harus tahu koefisien di depan sini 1 gitu ya. Ini kan ini plus gitu ya. Ini ada 1 di sini, tapi nggak ditulis. Maksud nggak? Oke. Karena kalau Lanjut. ditulis, nah, Ya, adalah tulis aja biar nggak bingung. Nah, di sini kan kita punya X min 2, betul? Betul. Langkah betul, ketiga, Kak. teman-teman harus apa? Buka ya. Iya, faktorkan siapa? X. Yang difaktorkan. Coret-coretannya taruh sini aja. 3x kuadrat min 6x. Itu harus difaktorkan jadi x min 2. Berarti kita bisa keluarkan 3x-nya kan? Betul tidak? 3x dikali siapa? X min 2. X Min min 2. 2. Karena kalau 3x dikalikan x balik ke sini, 3x dikalikan min 2 balik lagi ke sini. Betul tidak? Betul. Itu hasil pemfaktorannya. Teman-teman tinggal cukup tulis. Berarti bentuknya jadi 3x dikali x min 2 ditambah 1 dikalikan x min 2 min Min 2. 2. Cun dulu belum sampai sini? Cun. Masih bisa dipahami stepnya? Kalau belum bilang. Masih Gak bisa. apa-apa, Kak, diterang ulang. Bisa. Alia? Bisa. Bisa, bisa, Alia Kak. bisa juga. Nah, di sini ada yang kembar kan? Betul nggak? Ini sama. Betul nggak? Betul. Tulis ulang. Betul. X min 2. Tulis aja ya. Dah. Terus berikutnya apa? Di sini ada 3x plus 1 X plus plus 1. Tulis 3x plus 1 dikalikan x min 2 sama dengan 0. Nol. Gampang nggak sebenarnya? Hmm, Hmm, sebenarnya Justin. gampang, tapi muter-muter. Memang muter-muter. Mm-mm. Pembuktiannya, Hmm, bentuk yang ini, nih pembuktiannya. Pembuktian. Kalau kita punya 3x plus 1 dikalikan x min 2 sama dengan 0, berarti kan kita punya 3x kali x, betul kan? Terus Betul. 3x kali betul. negatif Negatif 2. 2. Dua. Berarti kan bisa ditulis sebagai 3x kali x X min 2 kali X min min 2. 2. Dua. Lalu kita tambah 1 kali x, 1 kali negatif 2. Berarti Dua. 1 kali x min 2. Sama nggak sama bentuk yang sebelumnya yang ini? Iya, sama. Benar. Sama. Jadi Sama. kita cuma membentuk pemfaktoran menjadi sifat distributif saja. Oh, Begitu. Karena kan di sini Hmm, ada koefisien yang sama kan anggapnya ini koefisien, kok koefisien. Anggap aja ini sesuatu yang sama. Jadi teman-teman bisa asumsikan ini sebagai A, ini sebagai A gitu. Jadi kan 3x dikali A ditambah 1 kali A. Ya A-nya keluarin aja gitu kan. Itu otomatis akan sama 3x tambah 1 kalikan dengan A. Aman tidak? Atau pusing? Aman. ah, ya, Nah, ya. kalau sudah seperti ini, aman, Kak. teman-teman tinggal tuliskan menjadi persamaan linear. Jadi 3x tambah 1 sama dengan 0, atau x min 2-nya sama dengan 0. Ya, Berdasarkan persamaan linear, kita harus menjomblokkan si x-nya. Betul tidak? betul. Betul, berarti kita akan punya 3x sama dengan negatif 1. Ini kalau pindah ke kanan jadi negatif 1 kan? Ya, Benar. berarti x-nya sama dengan negatif 1 per 3. Bertiga. Ini solusi yang pertama. Solusi yang kedua berarti x-nya sama dengan 2. Iya. Begitu. Ya udah, berarti kita akan mendapatkan dua solusi real. X yaitu
-1/3 dan dan Dua. Dua. 2. Begitu. Jelas Hmm, belum sampai sini? jelas. Seharusnya. Nggak apa-apa, dicermati dulu kalau masih ada yang belum jelas, pokoknya bilang, Kak, aku jujur masih bingung banget. Kayak gitu. Boleh bilang. Gimana? Bisa? Aman. Mau dicatat dulu nggak? Rumus-rumus sebelumnya juga. Boleh nggak? Ya udah deh, catat dulu ya. Dari mana nih? Siap. Karena agaknya nanti kalau dilanjutin makin pusing kalau nggak dicatat. Biar kecerna sambil dicatat ya. Baik, Kak. Yang ini deh, yang ungu ini boleh ditulis nih. Karena ini persamaan umumnya. Hmm, Boleh tulis dulu. Se- Semangat ya teman-teman. aman. Sudah, Udah? sudah. Udah ya. Oke. Ada triknya teman-teman. Kak Ditra akan punya satu soal lagi. Nanti deh, tulis dulu. Hmm, eh Maknanya mau ditulis nggak atau nggak usah? Maknanya ya cuma dua solusi real aja. Ini bentuk pemfaktorisasinya. Boleh tulis nih yang bentuk pemfaktorisasinya. Ya? hmm, oke.
Sudah. Udah ya. Oke, tadi ini belum dijelaskan. Jadi ada sifat hasil kali nol. A dikali B sama dengan nol. Artinya kalau nggak A-nya yang nol ya otomatis B-nya yang nol. Tadi kan kita mendapatkan dua akar solusi ya. Bisa X min R1 dikalikan X min R2. Kalau contoh yang tadi kita kerjakan, itu bentuknya adalah menjadi X min 5 dan X plus 3. Ya. X min 5 atau X plus 3. Nah, Pasti. ini harus sama dengan nol. Maknanya ini. Berarti X min 5-nya itu sama dengan nol atau min R1-nya nol, berarti X-nya R1. Dan yang keduanya, yang kayak tadi kita tuliskan kayak gini, X plus 3-nya sama dengan nol, berarti X-nya sama dengan negatif 3. Negatif 3. Ini X-nya sama dengan 5. 5. Nah, ini adalah sifat hasil kali nol. Hmm. Oke, berikutnya itu adalah ini teman-teman. Eh, faktorisasi untuk koefisien X kuadratnya sama dengan 1. Tadi kan kita nyobain yang X kuadratnya koefisiennya lebih dari 1 gitu ya. Nah, teman-teman bisa mencari dua buah bilangan M dan N. Triknya kayak tadi. Sesuatu ditambah sesuatu hasilnya B. Dan sesuatu dikalikan sesuatu itu hasilnya adalah C. Yang ini maknanya. Begitu ya. Nah, kalau kita sudah menemukan, di sini ada dua buah bilangan M dan N. Contohnya tadi berapa dapatnya? Min 6 sama 1. Misalkan gitu kan ya. Min 6 sama Ya. 1. Nah, berarti teman-teman tinggal tuliskan saja sesuai hasilnya, gitu ya. Jadi bentuknya akan menjadi pemfaktorannya seperti ini. Begitu. Kan contohnya yang ini. Sesuatu dikalikan sesuatu hasilnya 10. Sesuatu ditambah sesuatu hasilnya tuh 7. 7. Ternyata kita mendapatkan 5 dan 2. 5 dan Betul 2. tidak? Karena dia Betul. positif-positif, berarti ditulisnya X plus 5 dikali X plus 2 plus Plus 2. 2. Kalau ketemunya negatif kayak yang ini ya tulis aja X min 6 dikalikan X plus, plus 1. Betul. Jadi nggak usah bimbang, nggak usah ragu, tulis aja sesuai dengan yang dihasilkan perkaliannya. Oke? Oke. Jelas sampai sini? Jelas. Jelas. Oke, ini kan langsung ini ya, faktorisasi yang koefisiennya gede gitu ya. Kak Ditra ada soal bentuknya seperti ini. Tunggu ya. Itu jawabannya abaikan saja. Soalnya adalah ini. Benar ya, yang tadi kita kerjakan hasilnya adalah ini. Betul. Jadi kita punya soal baru, soalnya adalah ini. Dia koefisiennya itu adalah berapa? 1 kan ya? Betul? Betul. Nah, kalau koefisiennya 1, berarti cara mengerjakannya, prinsipnya itu dengan yang tadi, sama. Gitu ya. Tidak beda. Oke, berarti apa? Sesuatu M dikalikan N, itu hasilnya harus 12. 12 gitu ya. Berarti M dikalikan N itu hasilnya harus 12. M 12. ditambah N hasilnya harus negatif tuh Negatif 7. 7. Nah, di sini perhatikan. Ada hasil apa? Ada hasil. 77. Negatifnya nggak perlu. Hmm, Oke. Koefisiennya. Nah, 7. Jadi sesuatu dikalikan sesuatu hasilnya 12 kalau dijumlahkan 7. Bilangan berapakah aku? 4 dan 3. 4 4 kali dan 3 Gampang. 3. sama dengan 12. 4 dikalikan 3, 12. 4 ditambah 4 3 tambah itu hasilnya 3, ada 7. 7. Berarti teman-teman bisa bentuk X kuadrat ditambah lagi. Dikurang 7X, dikurang 7X ditambah 12 sama dengan 0. Plus Berarti teman-teman bisa tulis jadi X plus 4 dikalikan dengan X plus 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 3. 3 sama dengan 0. Artinya punya dua buah Oh, solusi. X solusi. tambah 4-nya 0 atau X tambah 3-nya sama dengan 0. Hmm. Betul? Nah, Betul. berarti X-nya sama dengan negatif 4 atau X-nya sama dengan negatif Negatif 3. 3. Begitu. Jelas tidak sampai sini? Oh, oke jelas. Jelas ya, kan di sini A-nya 1, B-nya sebenarnya negatif 7, C-nya sama dengan 12. 12. Begitu, Jun? John, John. Jun ya. Oke, ada lagi yang faktorisasi koefisien utamanya bukan 1,
tadi kan kita ngecek yang bukan satu sudah lumayan panas gitu ya. Kita harus cobain satu soal lagi yang koefisiennya bukan satu. Betul tidak? Betul. Tadi kan kita udah nyobain yang ini, udah lumayan panas tuh. Supaya lebih panas, kalau yang ini kan gampang ya termasuknya, cuman cari kali-kali sama tambahnya doang kan. Ya Iya, kalau Kak. begitu kita akan mencoba yang ini lagi gitu. Dengan menyelesaikan soal prinsip yang sama. Oke, di sini Kak kita tutup dulu. Ini jawaban yang soal sebelumnya. Biar ditimpa, nggak nyepam. Nah, berarti kita sama nggak prinsipnya? Sama. Apa tadi prinsipnya? Kita tentukan koefisien A, B, dan C-nya. C. Betul tidak? A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa? A. A-nya A, 6, 6, 6. B-nya B-nya 17. nega. 17. B-nya itu sebenarnya negatifnya. Negatifnya bawa aja, nggak apa-apa. Oh, negatif Ya, 17. negatif Negatif 17. 17. Kalau yang tadi itu biar mempermudah. 17, C-nya adalah 5. 5. 5. Nah, syaratnya apa kalau dia koefisiennya lebih besar dari satu tadi, yang ini, Iya, menggunakan rumus A kali C, betul kan? betul, betul. Jadi, Betul, Kak. kalau dikalikan hasilnya AC, kalau dijumlah hasilnya adalah B. Berarti kayak gini, M dikalikan N itu hasilnya harus AC, M ditambah N hasilnya harus B. Betul kan? Iya, betul. Berarti dua buah bilangan dikalikan hasilnya harus AC. 6 kali 5 itu adalah 30. 30. 30. Berikutnya kalau 30. dijumlahkan itu hasilnya adalah berapa? Oh, ini 17. Berarti berapa? Negatif 17 ya. 17. Negatif 17. Bentar. Iya kan, negatif 17 kan ya? Betul kan ya? Betul, Kak. Berapa coba angkanya? Kak Betul, Ditra Kak. lagi kepikiran juga ini. Sebenarnya lagi mikir juga. Jujur lagi mikir juga nih. Berapa? Hmm. 7, 3, Eh, tiga, Bisa nggak kalau pakai teknik yang ini? tiga, Sebar, aku juga lagi mikir. tujuh Kalau tadi belas min 6 sama 1, berapa Bisa. coba? Kalau dikalikan 30 kan kemungkinannya hanya, aku tahu. Negatif 15 sama negatif 2. Oh, oh, bisa aja sih. Betul kan? betul. Ya Kan, kan? benar, benar, Oh, benar. iya. Ya, barusan kayak dapet naluri gitu. Oh, Kan iya, tiga iya, puluh iya. lima Iya. belas kali 2 biar jadi negatif 17 ya tinggal jumlahkan aja sama-sama negatif. Kalau negatif kali negatif kan positif. Real? Betul. Iya, Kebayang ya? ya. Betul. Oke, oke. Berikutnya apa langkahnya? Manipulasi Jabar. aljabar. Oke, manipulasi Aja. aljabar. Berarti manipulasi aljabarnya si min negatif 17 ini bisa dibentuk jadi negatif 15x negatif Dua dua belas x. Betul nggak? Karena kan kita Betul, Kak. dapatnya si negatif 15 dan negatif 2 toh. Betul tidak? Betul. Betul ya. Betul, Udah, Kak. berarti kita akan punya 6x kuadrat negatif 15x negatif 2x plus 5-nya tetap sama dengan 0. Sampai Nol. sini aman tidak? Aman. Aman. Aman, Langsung Kak. dijadikan dua kubu kan? Yang ini sama yang ini. Betul tidak? Betul. Betul. Berarti kita akan punya 6x kuadrat dikulang 15x gitu kan ya. Lalu kita jumlah dengan negatif 1 dikalikan 2x tambah 5 Mak. sama dengan 0. Positif kali negatif 1 kan sama aja negatif kan? Betul tidak? Betul. Boleh langsung ditulis kayak gini. Negatif aja gitu. Aman? Aman. Aman, Kak. Aman. Kita punya 2x min Eh, Hmm, gini aja. Biar positif-positif, kita keluarkan faktornya. Kan ini negatif ya tadi ya. Harusnya kan dijumlah. Betul? Betul. Dijumlah dengan negatif 2x tambah Tambah Mak. 5. Kayak gini kan bentuknya. Betul tidak? betul. Betul, Kak. Nah, teman-teman cukup faktorkan saja biar dia jadi
bentuknya kita balik gitu ya. Berarti kita bisa bentuk jadi 2x X. negatif Boleh 5. ingat. Di Sama. sininya nanti jadi Negatif. negatif. Gitu kan ya? Nah, Negatif. kalau negatif dikalikan 2x hasilnya negatif 2x, negatif dikalikan negatif 5 jadi positif 5. Sama. Positif. Nah, kita diamkan dulu si dia. Baru kita operasikan yang ini, yang langkah ketiga, yaitu adalah Oh, faktorkan Faktor 6x kuadrat dikurang 15x. minus X. X. Berarti kita akan punya 6x Hmm. kuadrat dikurang 15x. FPB-nya berapa? FPB 6 dan 15. Itu sama-sama Enggak. dibagi Enggak. 3 kan? Berarti keluarkan Hmm. faktor 3-nya. 3x dikalikan 2x min li, Baik. Ini min 5. 5. 5. Aman sampai sini? Aman. 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 Berarti tinggal ditulis aja ya. 3x dikalikan dengan 2x min 5. Ini. Nah, di sini sudah sama toh bentuknya. Betul. Yang ini dan ini sudah sama. Sudah kan? Hmm. Sudah, sudah. Di Betul sini kok. kan ada koefisien satunya. Betul tidak? Betul. Betul Berarti kok. tinggal dibentuk jadi 3x min 1 dikalikan dengan 2x min Hmm. 5 sama dengan 0. Maka kita tinggal punya solusi 3x min 1 sama dengan 0 atau solusi yang keduanya adalah 2x min X 5-nya sama min dengan dengan 0. 0. Berarti 3x sama dengan 1, maka Tuh, x sama dengan 1/3. sepertiga. Ini solusi yang pertama. Solusi Hmm. yang kedua, 2x-nya sama dengan 5. Ini Hmm. Maka x-nya sama dengan 5 yang kedua. per 2. Jun, sampai sini? Hmm. Setelah 2 soal, Hmm. atau Oke. masih agak belibet? Gimana? Sudah mulai paham. Sudah mulai paham, tapi masih bisa dicerna dengan baik kan ya? Bisa bisa. Oke, Masih bisa kok. masih Alhamdulillah kalau masih bisa. Oke, eh masih ada nggak ya? Izin tutup cam ya kak. Agak sakit Mm-mm. mata ya tiba-tiba. Iya, nggak apa-apa. Karena Kak Dita juga sebenarnya mau off cam. Tapi ada penilaian. Oh. Kak Dita itu sebenarnya boleh nggak boleh. Tapi kadang Kak Dita off cam kan. Itu masuk ke penilaian Kak Dita sebagai guru. Kayak Oh. gitu. Makanya terang banget layarnya. Karena harus Hmm. cerah. Kalau silau pakai lampu makin silau. Silau layar loh gitu. Nggak apa-apa teman-teman boleh kok. Oke. Ini untuk yang faktorisasi kuadrat. Gitu. Terus ada yang namanya materinya, ada pertanyaan dulu nggak yang melengkapi ini? Atau mau dicatat dulu? Hmm. Coba deh, jangan malu ya teman-teman harus bertanya. Takutnya beneran susah materinya. Amanlah. Mari kita tulis. Ada. Mau ditulis? Iya, Kak. Ya mau Ada tulis ditulis. ya. Oke kita tulis. Kata Daris tadi. Mari kita tulis. Hmm. Bentar, Kak, izin apa ambil kacamata. Hmm.
Oke, sudah. Oke, sudah. Alia juga. Udah, Kak. Ya. Oke, berikutnya adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Kalau melengkapkan kuadrat sempurna itu rasanya mirip seperti ini. Ada persegi dan persegi panjang. Jadi kalau persegi Hmm, kita punya sisi X, di sini sisi X kan luasnya X kuadrat. Dan kalau kita punya sisi P dan sisi P, maka kita akan punya P kuadrat. Oke, Betul kuadrat. tidak? Karena dia punya Ya, lebar P dan panjangnya adalah X, maka luas persegi panjangnya adalah PX. Betul tidak? Kalau persegi betul. panjang kan panjang kali lebar. Ya udah kalau panjangnya X, Hmm. lebarnya P, ya otomatis dapatnya PX. PX. Nah, ide utamanya itu adalah kita mengubah bentuk kuadrat menjadi bentuk X ditambah P kuadrat sama dengan Q. Lalu gunakan akar, supaya kan kalau kita punya konsep akar terus kuadrat, itu kan saling inverse kan, hilang kuadratnya, betul tidak? Betul. Berdasarkan teori eksponensial kayak gitu kan? Jadi kalau Betul. kita misalkan punya A pangkat 2 lalu kita akarkan, berarti ini akan sama dengan A pangkat 2 dipangkatkan setengah. Yang mana ini akan sama dengan A pangkat 2 dikalikan 1/2. Sisanya Dua. adalah dirinya sendiri, yaitu adalah A. Satu. Sama halnya dengan yang ini. X tambah P dikuadratkan. Ada kuadratnya kan? Nah, kita pengen hilangin kuadratnya. Maka kita akarkan kedua Hmm, ruas. Berarti akar dari X tambah P dikuadratkan sama dengan akar dari Q. Betul tidak? Yuk. Nah, betul. Iya. ini saling inverse. Akar dan kuadratnya. Maka menyisakan X tambah P sama dengan plus minus akar dari Q. Gitu. Jadi bentuknya menjadi seperti ini. Ini. Nah, metodenya ini bisa memahami asal rumus kuadrat dan bentuk puncak dari fungsi kuadrat. Contoh, kasus koefisien A-nya sama dengan 1. Kalau kasus koefisiennya sama dengan 1, X kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, kita cukup bentuk menjadi seperti ini. X kuadrat ditambah BX itu sama dengan negatif C. Karena apa katanya? Pindahkan konstan tak. Tanta. Berarti Konstanta. negatif C kan? Betul? Karena Betul, di Kak. sini positif C. Kalau di sini negatif C, berarti pindah jadi positif C. Pokoknya teman-teman lihat tanda pada soalnya. Oke? Oke. Oke. Berikutnya apa? Kita harus tambahkan B per 2 dikuadratkan. Ke Oke. kedua ruas. Ingat, kalau persamaan linear, itu kita harus seimbang. Kalau kanan dia apa-apain, kirinya harus dianiaya juga. Gitu kan ya? Betul nggak? Berarti Betul. X kuadrat ditambah BX, karena di sini ada kata tambah, berarti cukup tambah, teman-teman.
Jadi B per 2 dikuadratkan. Sama dengan negatif C ditambah B per 2 dikuadratkan. Maka bentuk persamaannya akan menjadi seperti ini. Jelas dulu tidak? Jelas. Jelas. Contoh, ada X kuadrat ditambah 6X min 7 sama dengan 0. Langkah awal apa? Pindah konstanta. Betul tidak? Berarti kita Mantap. akan memperoleh X kuadrat ditambah 6X karena negatif 7 pindah ke kanan itu adalah positif 7. Positif 7. Nah, setelah itu kita tentukan koefisiennya dulu, Ding, tadi di awal. A-nya berapa? A-nya 1. B-nya sama dengan 6. 6. C-nya sama dengan negatif 7. Tuh. 7. Berarti kita tambahkan PB per 2 dikuadratkan. Berarti B per 2 dikuadratkannya itu adalah 6 per 2 dikuadratkan. Kuadrat. Sama dengan 6 bagi 2 adalah 3. 3. 3 kuadrat sama dengan 9. 9. Berarti kita akan punya dan kita akan peroleh bentuknya menjadi X kuadrat ditambah 6X ditambah 6 per 2 dikuadratkan sama dengan 7 ditambah 6 per 2 dikuadratkan. Kuadratkan. Maka kita akan memperoleh X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 sama dengan 16. 16. Karena 9 tambah 7, 16. Kebetulan udah ada jawabannya. Nah, Haha. berikutnya, teman-teman cukup gunakan pemfaktoran kayak tadi. Sesuatu dikalikan sesuatu hasilnya 9. Di atas sebelah kanan ya tulisan Kak Ditra. Terus sesuatu dijumlahkan sesuatu hasilnya adalah 6. 16. Jawabannya adalah 3 kali 3. 3. Dan 3 tambah 3. Maka kita akan punya X tambah 3 dikalikan X tambah 3 sama dengan 16. 16. Karena kembar, bisa ditulis menjadi X tambah 3 dikuadratkan sama dengan 16. 16. Begitu. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti akan bisa dilanjutkan. Paham dulu tidak untuk contohnya? Kalau di sini Paham. kan contoh struktur 2 baris. Ini dijelasin jadi berbaris-baris. Mantap. Mantap materinya? Mantap. Mantap ya? Oke, mantap. Oke. Tapi persamaan kuadrat SMP juga udah sampai diskriminan kan? Tapi nggak sesulit yang sekarang. Iya, Betul. Kan kalau SMP kan kalian diajarin yang min B plus minus akar B kuadrat min 4AC kan? Betul. Ya, Baca. iya kok usah. iya. Nanti kita Ya, ya. belajar juga kok itu. Oke. Mau dicatat atau lanjut dulu? Hmm, Lanjut dulu deh, Kak. Lanjut dulu. lanjut aja tuh, Kak. Oke. Di sini ada contohnya melengkapkan kuadrat sempurna. Ingat langkahnya. Ingat, ingat. Mantap. Oh, X kuadrat dikurang 8X sama dengan negatif 5. negatif 5. 5. A-nya A-nya 1. AA B-nya 1, negatif, B-nya negatif 8, C-nya C-nya 5. 5. Berarti B per 2 dikuadratkan itu akan sama dengan negatif 8 per 2 dikuadratkan. Sama dengan negatif 4 dikuadratkan. Dikuadratkan. Sama dengan 11. 16. Sudah dapat ya kita B-nya? Sudah. Udah. Kalau sudah, teman-teman tinggal substitusikan aja. Berarti X kuadrat min 8X ditambah apa? Min 8 per Min 2 8 dikuadratkan berdua. sama dengan negatif 5 ditambah min 8 per 2 dikuadratkan. Berarti kita akan punya X kuadrat min 8X ditambah 16 sama dengan negatif 5 ditambah 16. Berarti kita akan punya X kuadrat min 8X plus 16 itu sama dengan apa? Positif Positif 11. Betul tidak? Betul. Betul. Nah, kalau sudah dapat positif 11 harus diapakan Kak Ditra? Kita seperti tadi. Yang sebelah sini harus difaktorkan. Sesuatu dikalikan sesuatu hasilnya adalah 16. 16. Ketika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 8. Berapa? Ah, Angkanya nggak lebih dari 5.
Angkanya nggak lebih dari 5. Berarti di hmm, 8. Em, Eh, Nggak oh, lebih dari 5, ayo. nah, bukan. Eh, kan 4 kali. Oh, oh, Ya min empat, kan? min min empat gak 4. sih? Min Min Ya, 4 empat, min dikalikan empat. min 4 kali. 4. Min 4. Negatif kali negatif positif, negatif tambah negatif tetap Negatif. 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 Jadi langkah Nah, ke berikutnya itu adalah faktor Ah, faktor. faktorkan. Hmm. Nah, setelah faktorkan. difaktorkan kita dapat X min 4 dikali X min 4 kembar toh solusinya. Kembar. Iyo, Kembar, berarti bisa ditulis sebagai X min 4 empat Dikuadratkan. dikuadratkan. Sama dengan 11. 11. Caranya gimana supaya kuadratnya hilang? Kita mengakarkan akarkan. Akarkan Kedua huruf kedua ruas. ruas. Berarti kita ruas. akan punya akar dari X min 4 Minum dikuadratkan sama dengan akar 11. 11. Ini 11. saling hilang, maka menyisakan X min 4 sama dengan plus minus akar 11. 11. 11. Maka solusinya kita akan memperoleh bentuknya menjadi X di sini ya. Berarti X itu sama dengan apa? Plus minus X akar plus 11 11. ditambah Nambah 4. 4. Berarti kalau ditanya kan ada dua buah solusi gitu ya. Ingat, akar real punya dua buah solusi. Lucy. Isi. Jadi X yang pertama itu gunakan yang positif, berarti akar 11 ditambah 4. Untuk yang X kedua solusinya itu adalah negatif akar 11 ditambah Plus 4. 4. Jelas tidak sampai sini? Harusnya lebih Jelas. gampang, ya kan? Lebih gampang Ya, kan? Manipulasinya lebih gampang. Betul. Nah, manipulasi. berarti kalau yang ini jadinya gimana teman-teman? Berarti kalau yang Hmm, ini di sini ya, X Oke. plus 3 sama dengan akar 16. 11. 16 plus minus kan? Berarti X-nya sama dengan plus minus akar 16 Tambah ditambah 3. 3. Berarti X-nya sama dengan plus minus 4 ditambah Tambah 3. 3. 3. Ya udah berarti solusi yang pertamanya positif 4 tambah 3 yaitu sama dengan 7. Solusi yang keduanya berarti negatif Min 4 4. tambah 3 sama 3. dengan negatif Negatif 1. 1. Cun? Cun. 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 Oke. Cun. Mau gimana nih? Mau lanjut atau gimana? Lanjutkan. Lanjut. Nanti teman-teman Lanjutkan. boleh nyatet ya. Nah, barulah Siap. kita masuk ke yang namanya rumus kuadrat atau rumus Aduh, ABC ABC. gitu ya. Waduh, ABC. Jadi, Aduh. X itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per Oke. 2A. Dengan syarat Ada A-nya kebanyakan. tidak sama dengan 0. Untuk Nah, mencari diskriminan, ini namanya diskriminan. diskriminan. Diskriminan itu beda dengan mendiskriminasi apa tuh? Diskriminasi apa? Ya Iya, itulah tadi yang pokoknya. bukan diskriminasi. Itulah. Nah, itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Sehingga solusi X yang bentuknya tadi panjang lebar bisa dibentuk jadi akar D per 2A. Jadi Hmm, D-nya tetap harus dicari seperti ini kan? betul. Itu sama aja sebenarnya. Contoh, Wow. rumus kuadrat selesaikan persamaan berikut. Kalau tadi kita menggunakan M dikalikan N itu sama dengan A kali C, dan M ditambah N itu sama dengan B, betul tidak? Betul. Sekarang boleh Hmm, pakai rumus kuat. Ya. kuadrat. Loh, Boleh dicari dulu, yaitu adalah nah, Diskriminan. diskriminannya. Jadi yang dicari diskriminan. Diskriminannya apa? D sama dengan B kuadrat min 4A AC. AC. A-nya 2, B-nya B-nya negatif 3. negatif 3, C-nya 7. Negatif 7 ya. negatif 3. Berarti diskriminan sama dengan
Negatif Min 3 dikuadratkan dikurang 4 kali 2 kali negatif tuh Negatif 7 7. sama dengan 9. Negatif 4 kali 2 8 kali 7 positif 56. 4 56 8 tambah 9 65. 65. 65 kan? Nah, Betul. barulah substitusikan. Mantap. Sikan D sama dengan 65 ke X 1,2 sama dengan min B plus minus akar D per 2A. Berarti min min 3, B-nya kan min 3 kan? Berarti Tiga minnya double plus minus akar dari 65 per min 2 kali 2. 2 2 Berarti kita akan dapat 3 plus minus akar 65 per 4. 4 Nah, kalau bentuknya kayak gini, teman-teman kan akarnya tidak tentu ya, Mm-mm. bukan akar kuadrat sempurna. Ya udah, kita akan punya X1,2-nya solusinya ini. Berarti X1-nya ambil sisi positifnya, X1-nya terus sama dengan 3 ditambah plus akar 65 per 65 per 4 4. Dan solusi real yang kedua, X2-nya adalah 3 dikurang akar 65 per 4. 4 4. Seperti ini. Oh, Itu. Jadi hmm, rumus ABC itu dipergunakan untuk ketika kita tidak bisa menemukan pemfaktoran pakai ini. Jadi kalau udah kepentok nggak bisa pakai ini, kita harus pakai rumus terus kuadrat. kuadrat Gitu. Jadi sebenarnya yang trik ini terbatas. Nggak bisa untuk semua kasus soal bisa. Hanya saja ada solusinya yaitu menggunakan rumus kuadrat. Oke. Jelas dulu sampai sini? oke Jelas, Jelas? jelas, Jelas jelas. ya. jelas Nanti teman-teman wajib mencatat ya setelah Siap. kelas selesai. Karena besok kita lanjutkan drill soal. Karena nggak mungkin oke selesai malam ini kan drill soalnya. Jadi otomatis teman-teman wajib mencatat rumus dan contoh hama latihannya. Biar besok pas ketemu soal nggak kaget. Terus berikutnya ada makna diskriminan. Kak, kenapa kalau kita cari diskriminan? Ternyata diskriminan itu punya makna. Maknanya apa? Yang pertama adalah kalau diskriminannya positif, berarti kita punya dua akaril Berbeda. berbeda. Nah, contohnya adalah yang ini. Diskriminannya 65. 65 besar dari 0. Nol. Otomatis kita punya solusi X1 dan X2. Beda nggak? Beda kan? Yang satunya positif, yang satunya negatif. Negatif. negatif Tapi kalau diskriminannya 0, kita punya akar kembar. Kembar gambar itu contohnya yang tadi di soal sebelumnya. Yang ini kembar nih, karena di sini X tambah 3 sama dengan X tambah 3 juga kan. Ini kembar. Tadi juga kita ketemu yang kembar-kembar gitu. Nah, itu untuk yang diskriminannya 0. Kalau nggak percaya nanti bisa dicek. Terus kalau dia D-nya kecil dari 0 atau negatif, berarti dia tidak ada akaril. Kak, kalau nggak ada akaril, jawabannya apa? Akar kompleks. Teman-teman masih SMA belum sampai ke bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu kompleks dilanjutkan ke jenjang matematika tingkat lanjut atau nanti kalau masuk perguruan tinggi gitu. Bisa jadi di pakai matematika kuliahnya ya tingkat kak lanjut, ah, kayak kalau pas di kuliahan ya kak iya, itu di kuliahan bilangan kompleks itu benar-benar diperdalam yang sampai ngelotok gitu ya. Ada matkul yang sendiri namanya fungsi kompleks. Nah, teman-teman gak usah pusing. Jadi kalau dia kecil dari nol, cukup jawab tidak ada akaril. Jadi tidak perlu diselesaikan. Jawabannya cuma ini. Karena teman-teman lingkup belajarnya hanya bilangan real, bukan bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu bentuknya adalah imajiner. Yang biasanya kalau kita punya akar negatif satu itu sama dengan imajiner. Nah, ini adalah salah satu akar kompleks. Begitu. Kompleks. hmm. Itu gambaran kalau teman-teman pengen mendalami matematika sampai mau jadi ilmuwan. Begitu ya. Mantap. Jadi bentuknya, bentuknya kalau D-nya positif atau besar dari nol, dia punya dua solusi berbeda. Nih, ada titik potongnya juga dua. Dua Terus kalau dia D-nya sama dengan nol, ya titik potongnya cuma satu. Gitu ya.
Titik potongnya Hmm. cuma satu. Jadi kembar, Satu. pokoknya kembar deh. Terus kalau dia kecil dari Empat nol, sendiri. dia nggak punya titik potong di sumbu X. Makanya dia disumbunya kan? Ya, Oke. dia nggak punya titik potong di sumbu X. Itu. Oke, Mm-mm. di sini ada contoh soal kembali. Kita selesaikan materinya, nanti teman-teman boleh mencatat dan menyalin lagi gitu ya. Ada Hmm. analisis diskriminan. Tentukan jenis akar persamaan berikut tanpa menyelesaikannya. Apakah akarnya kembar, beda, atau tidak punya solusi akar? Ya. Bagaimana caranya? Menggunakan rumus diskriminan sama dengan B kuadrat min 4A AC. Apa? A-nya itu adalah 4, B-nya negatif 12, dan C-nya adalah 9. 9. Sembilan. Berarti kita akan punya negatif 12 dikuadratkan dikurang 4 kali, Kali Eh, 4 lagi ya. 4 lagi empat dikali C-nya adalah 9. sembilan 9. Berarti ini 144 dikurang 4 kali 4. 4, delapan 16. Kali 16. 9, 16. 9 kali Kali 6, 9. 54. Nah, 9 kali 1, 100. 9. 10, 15. 40. Hehe, 9 kali 1, 10. 9 kali 1, 9 tambah 5, 4, 144 juga. 11. Berarti ini Nggak adalah fokus. D-nya sama dengan Oh, 0. Nol. Berarti kalau diskriminannya sama dengan 0, maka Kembar. akar kembar. oh, Begitu. Jadi nanti kita punya dua solusi, tapi solusinya kembar. kembar. Percaya atau enggak? Buktikan. 4x kuadrat dikurang 12x sekaligus merecall materi sebelumnya. Sama dengan 0. Sesuatu dikalikan sesuatu hasilnya adalah A dikalikan C. Betul tidak? C. C. Betul. Sesuatu ditambah sesuatu hasilnya adalah B. Ya udah cari B. A kali C-nya berapa? 4 A kali kali C. 9 adalah 30 A. 6. Nah, 36. 6. berarti teman-teman punya dua buah bilangan yang dikalikan itu hasilnya 36 dan kalau dijumlah hasilnya adalah 2 12. 11. negatif 12, sorry. Oh, Negatif negatif. 2. Ini negatif Ah, 12. dua Berapa? 24. Eh, Eh, Hmm. aku tahu. dua. Negatif 6 kali negatif 6. Ah? Iya Oh, dong. iya. Oh Negatif ya, 6 ditambah ya, ya, negatif 6, negatif negatif 6, 12 negatif kan? 6. Si. Ya, ya. Betul? Betul, betul, Iya, betul. betul, Betul betul, Betul, ya? betul. betul. Bener Betul, kan? betul, Oh, betul. Betul. oke. Berarti tadi kalau untuk koefisien A-nya, kenapa Kak Ditra lancar coba? Kadang lancar, kadang enggak. Karena udah sering ketemu suruh nebak-nebak gitu. Bayangin dari zaman kapan aku suruh nebak-nebak kayak gini. Zaman Dia bahasa. di kuliah juga suruh nebak-nebak gitu kan. Berarti kita punya Oh, 4x kuadrat dikurang 6x dikurang 6x tambah 9 sama dengan 0. Ini kan nol. bentuk manipulasi kan tadi. Betul tidak? Langkah Iya, keduanya harus betul, Kak. manipulasi dulu. Habis dimanipulasi baru kita menjadi dua kubu. Kubu. Yang ini kubu kanan, yang ini kubu Kubu kiri. kiri. Betul Kubu tidak? kiri. Betul. Betul, Kak. Betul. Berarti kita akan punya apa? Min 6x ditambah 9. 9 sama, nah, min ya. Eh, Berarti minnya kayak tadi harus dikeluarkan. Hmm. Kayak yang ini. hmm, Pasti teman-teman udah forget. Nih, di sini kan ada min 2x plus hmm. 5. Betul tidak? Oh, Ya kan? Dia jadi Betul. positif negatif 2x Kak. plus 5. Nanti baru kita kalikan negatif. Gitu. Berarti ini juga perlakuannya sama teman-teman. Perlakuannya berarti harus menjadi apa? Tetap dipositifkan. Gitu ya. Jadi Ih, gini. Kak terhapus. Berarti kita akan punya 4x kuadrat dikurang 6x ditambah dengan min 6x plus 9 sama dengan 0. Nah, Baru negatifnya kita keluarkan. Negatif dikalikan 6x negatif 9. 9. Dengan begini, aman tidak untuk mengubah yang atas menjadi bawah? Kayak tadi prinsipnya sama. Hanya aman. mengeluarkan tanda negatif, berarti yang di dalam juga jadi Negatif. 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 Gitu. Karena negatif kali 6x, negatif 6x, negatif kali negatif 9, positif 9. Nah, 9. setelah itu baru difaktor
Faktorkan. 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 Faktorkannya di sebelah sini cara-caranya. Berarti kita punya 4x kuadrat dikurang 6x. 6x. Betul tidak? Betul. 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 Nah, Oke. bagaimana caranya untuk melakukan yang ini supaya dapat 6x min 9? Nanti kita coba ya. Kita keluarkan dulu 3, 2. Berarti kita keluarkan 2x 2x. dikalikan 2x min X. 3. 3. min 3. Dapat ya kita pemfaktoran yang pertama. Berarti kita dapat 2x dikali 2x min 3. 3. min 3. Nah, yang ini kan 6x min 9. Masih bisa berarti itu difaktorkan. 6x min 9. Kita keluarkan faktor 2. 2. Betul nggak? Betul. Berarti 2 Betul, Kak. dikalikan, kebalik 3 ding yang dikeluarin. Dikali. 3, 3. Berarti Tahan 3-nya kita 3. keluar, ya karena kan FPB 6 dan 9 3 kan. 3 Oh ya. dikalikan 2x min 3. 3. Nih, 3 kali 2x, 6x. 3 kali negatif 3 adalah negatif 9. 9. Nah, berarti kita bisa bentuk menjadi 2x kali 2x min 3 dikurang apa? Dikurang 3 dikalikan 3. 2x min 3. 3 3. dikalikan 2x min 2x min 3. sama dengan 0. 0. Sama ini udahan? Sama. 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 Berarti tulis 2x min 3 kita kalikan dengan 2x min 3. 3. 3. Kembar kan? Ya Kembar. nggak? Kembar. Jadi kan 2x min 3 dikuadratkan sama dengan 0. Karena solusinya kita punya 2x min 3 dan 2x min 3. Terbukti begitu. Ini pembuktiannya. Jadi diskriminan itu nggak bohong. Dia nggak cuma ngomong bahwasannya sama dengan 0 nilainya akar kembar. Tapi setelah dibuktikan ke dalam soalnya juga kita membuktikan bahwasannya akarnya akar Kembar. kembar. Begitu. Jelas Kembar. sampai sini? Jelas. Jelas. Jelas, Kak. Ada pertanyaan? Tidak ada, Kak. Tidak ada. Teman-teman, apa kalau kelasnya sudah selesai? Wajib mencatat. Oke. Pakai. Itu kalau mencatat biasanya lebih melekat. Oke. Ini Oke. kayaknya ntar dulu 1. Dikit lagi. Biar Oke. materinya selesai besok kita baru beri soal. Ada hubungan jumlah dan hasil kali akar. Kalau hubungan jumlah dan hasil kali akar itu berarti kan kita tadi punya solusi X1 dan solusi X2. X2. Dan tadi kan kita ngomongin solusi akar ini kan, betul nggak? Betul. Dari si AX kuadrat Betul. ditambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, ada triknya nih. X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Sedangkan X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. Contohnya adalah ini. 2X kuadrat min 7X tambah 3 sama dengan 0. A-nya sama dengan 2. B-nya sama dengan negatif 7. C-nya sama dengan 3. 3. Untuk mencari solusi akar X1 ditambah X2 itu cukup menggunakan min B per A. Berarti X1 ditambah X2 solusi akarnya ya. Berarti negatif 7 per 2 sama dengan 7 per 2. 72. Begitu pula untuk X1 dikalikan X2 sama dengan berarti X1-nya adalah 2, X2-nya adalah no, C per A maksudnya. Sampai nggak fokus. C per A. Berarti C-nya itu adalah 3, A-nya 2. Maka dapat 3 per 2. 3 per Begitu. 2. Itu untuk jumlah hasil kali akar. Contoh penerapan soalnya kayak gimana, Kak? Contohnya adalah ini. Kak Ditra, slide-nya masih di slide PPT yang ini kan ya? Dari tadi nggak pindah-pindah kan? Iya, Kak, belum. Iya, Oke, Kak. belum ya. Nih, contohnya adalah ini. Di sini kita tutup. Nah, dah. Diketahui X1 dan X2 katanya adalah akar-akar persamaan dari X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0.
disuruh menentukan X1 dikuadratkan ditambah X2 Dikuadratkan. dikuadratkan. Berarti kita tentukan siapanya dulu ini. A-nya sama dengan Ada 1. berarti satu. B-nya sama dengan negatif Negatif, negatif 4. 4. C-nya sama dengan 5. 5. Betul tidak? Betul. Betul. Berarti langkah yang pertama kita tentukan adalah X1 ditambah X2 dulu kan. Itu adalah min B per A. Sama dengan min 4 per 1. Berarti jawabannya adalah 4. 4. Berikutnya, X1 dikali X2 itu sama dengan C per C A. per A. Berarti C per A itu adalah 5 per 1. 5 per Sama 1. dengan 5. 5. Sampai sini dulu aman nggak? Negatif 5 say. Hehehe. Ya kan, negatif 5. Negatif 5. Oh Sorry. iya. Negatif 5 dibagi 1 berarti negatif Negatif 5. 5. Ini Benar. negatif 5. Salfok tadi. Oke. Nah, untuk itu kita untuk memperoleh X1 dikuadratkan ditambah X2 dikuadratkan. Berarti kan setiap koefisiennya harus kita kuadratkan kan? Betul tidak? Betul. Ini akan ekuivalen dengan X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurang 2 X1 X2 Dua. X2. Begitu. Jadi kan kita udah punya nih. X1 ditambah X2 nilainya berapa? 4. Berarti 4 kuadrat dikurang 2 kali X1 X2. X1 dikali X2-nya itu adalah negatif 5. Negatif 5. Dikali negatif 5. Berarti 16 ditambah 10 sama 6. dengan 20 26. 6. Begitu. Terjawab kan? Hmm. Terjawab. Betul. Ini contoh penerapan soalnya. Begitu. Aman? Aman. Yang ini masih bisa dipahami tidak? Hmm. Mungkin ada Hmm. pertanyaannya. Kenapa X1 kuadrat ditambah ditambah apa? Ditambah X2 kuadrat hasilnya sedemikian rupa. Pasti pertanyaan kalian itu yang harusnya diajukan. Betul tidak? Betul. Hmm. Oke. Kenapa? Harusnya kan itu aku yang nanya, Kak. Kak Ditra yang jawab. Kenapa Kak Ditra yang nanya? Kita yang suruh jawab gitu. Apa? Ya kan, karena teman-teman gak ada yang nanya. Jadi ya udah jadi pertanyaan Kak Ditra aja lah gitu. Oke, Aduh. jadi bentuk dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat menjadi X1 ditambah X2 dikuadratkan min 2 X1 dikalikan X2 itu ada penurunan rumus Benar. yang diminta. Begitu. Bisa nggak nurunin rumusnya? Hmm. Pembuktiannya Bisa. harus tadi nulisnya di atas ya. Pembuktian X1 dikuadratkan ditambah X2 Dikuadratkan. dikuadratkan. Harusnya tadi ini kita pembahasannya agak ke atas ya. Jadi, karena X1 dikuadratkan ditambah X2 dikuadratkan itu adalah kita mau cari tahu jumlah akar dan hasil kali akar, gitu ya. Kan tadi kita udah punya X1 tambah X2-nya 4, X1 dikali X2-nya sama dengan negatif 5. Betul tidak? Betul. Betul kan? Ya udah, berarti kita bisa menggunakan identitas. Identitas. Identitas apa? Identitas X1 ditambah X2 dikuadratkan itu akan sama dengan rumus ingat A tambah B dikuadratkan itu sama dengan apa? A kuadrat ditambah 2AB ditambah Dikuadrat. B kuadrat. Masih ingat kan ya rumus yang bagian ini kan? Ingat. Berarti untuk X1 ditambah X2 dikuadratkan itu menjadi X1 kuadrat ditambah 2X1 X2 ditambah X2 dikuadratkan. Dikuadratkan. Betul tidak yang ini? Betul. Betul. Nah, karena kita ingin mendapatkan X1 kuadrat ditambah X kuadrat aja, betul nggak? Betul. Ya kan? Pengen dapetin siang ininya aja, betul? Berarti kita pindah di sini aja deh, yang lebih luas. Nah,
X1 ditambah X2 dikuadratkan sama dengan X1 kuadrat ditambah X kuadrat ditambah 2 X1 X2. Ini cuma pindah posisi aja. Aman dulu tidak? Aman. Aman? Nah, supaya kita punya ini X2, lupa. Ini kita pindah ke kiri, X1 kuadrat ditambah kuadrat, ini akan sama dengan kurang 2 X1 X kuadrat. Aman. Begitu. Yang ini pindahin ruasnya ke kiri, jadi ini. Yang ini jadi ke kanan. Jadi bentuknya ini. Jadi untuk mencari ini, bisa dengan cara mencari ini. Maka kita bisa tinggal substitusikan ke sini. Dapat deh, begitu. Oh. Jelas, itu pembuktian rumusnya. Nanti bisa dipahami lebih lanjut dan di-replay ulang deh. Oke? Oke. Oke. Terakhir adalah mengonstruksi persamaan kuadrat dari akar. Apa itu, Kak, mengonstruksi persamaan kuadrat? Ada-ada aja pertanyaannya. Kalau mengonstruksi persamaan kuadrat, itu misalkan kita punya akar P dan Q, salah satu persamaan kuadratnya adalah X kuadrat min P tambah Q. X ditambah P kali Q. Sama dengan 0. Jadi kalau misalkan tadi kita akar solusinya 4 dan negatif setengah, berarti kita cari koefisien X-nya itu menggunakan P tambah Q. Ini P-nya, ini Q-nya. Gitu ya. Berarti kan akan sama dengan untuk mencari koefisien X, itu akan sama dengan P tambah Q. 4 ditambah negatif setengah. Kita samakan penyebutnya 2, 8 kurang 1, maka hasilnya 7 per 2. Oke, Papua. 7 per 2. Sama ya dengan yang ini. Kalau Betul. dikalikan, berarti 4 dikalikan negatif setengah. Sama dengan 2. Maka Dua. kita akan memperoleh bentuk persamaannya seperti ini. Nah, ini kan persamaannya masih ada pecahan. Teman-teman cukup kalikan kedua ruas dengan 2. Maka memperoleh 2X min 7X min 4 sama dengan 0. Ini bentuk lainnya. Bentuk lain tapi senilai. Hmm. Tetap senilai. Baik. Begitu. Itu mengonstruksinya. Udah, materinya itu. Hmm. Begitu? Jelas? Plus. Hmm, Jelas terus ya? Kak. Yaudah, materinya seperti itu sebanyak itu. Nanti kita masih ada banyak sekali soal. Kita Jangan dilihat halamannya ya. aman saja. Aman Kak. Oke. Oke. Biar Kak Ditra nggak lupa. Gitu ya. Ini Kak Ditra save dulu. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Tidak ada, Kak. Tidak ada. Hmm, Materinya gimana? Cukup menggelitik walaupun ini mengulas kelas 10. Cukup. Cukup. Tapi Cukup. bisa? cukup. Bisa. Insya Allah. Jalan. Benar. Oke. Ah, Ya sudah. Tetap belajar selagi menjadi student. Ya. Memang tugas kalian suruh belajar. Nggak lebih dari itu. Gitu ya. Jadi belajar aja. Untuk Alia pasti nanti akan ketemu tuh bentuk persamaan kuadrat dan seterusnya. Jadi tetap dipelajari saja. Pertemuan besok kita akan membahas drill soal. Jadi ini PPT-nya sudah jadi PDF. Nanti Kak Ditra kirimkan PDF-nya. Teman-teman boleh catat besok setelah ketika luang. Pokoknya ketika luang setidaknya ada yang dicatat gitu. Supaya nyantel gitu ya. Nah, baru besok Pak, besok sore kita recall dan drill soal. Eh, videonya kapan Kak? Videonya ya kalau nggak malam ini ya seperti biasa digabungkan di hari besok. Karena kan biasanya kita harus nunggu upload Zoom dulu kan. Upload Zoom baru upload YouTube. Jadi kayak 2 kali nunggu. Yaudah, itu saja. oke. Ada pertanyaan dari Deris dan Alia? Tidak ada, Kak. Tidak Tidak ada. ada Kak. Oke, kita cukupkan untuk pertemuan pada malam hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Hmm. Eh,
Oke, berdoa selesai. Semoga lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Teman-teman tetap selalu semangat dalam menempuh pendidikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat sore, Alia. Selamat malam Kak Litra. Ya, selamat istirahat Selamat malam, Kak Litra. jaga kesehatan ya, teman-teman. Bye. Iya Kak, siap. Ya, Kak. Hmm. Ya. Dah, jangan Dadah. kapok Dadah. ya. Nanti kita ada materi yang gampang kok, gitu. Jadi kayak Oke. Oke Kak. ini Aman-aman. lagi kebetulan dapat ketemu materinya yang gitu. Ah, Dadah. oke oke. Aman, Kak. Ini Kak.